Sabtu pagi, 28 Januari 2023, lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, menjadi saksi bisu dimulainya satu perhelatan akbar insan olahraga di tanah air. Ya, namanya Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pagi itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, melakukan launching maskot, logo, dan tagline Pekan Olahraga atau PON ke-21 Aceh dan Sumatera Utara di wilayah Aceh. Launching ini dihadiri anggota Komisi 10 DPR RI dari Dapil Aceh, PJ Gubernur Aceh, Ketua KONI Pusat, Letnan Jenderal Purnawirawan Marsiano Norman, Asdep olahragawan andalan Kemenpora Surono, dan jajaran Forkompimda Aceh, serta KONI Aceh. Maskot PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 wilayah Aceh adalah Gajah Putih. Logo ini dinominasi dengan warna khas Aceh seperti merah, kuning, hijau, dan hitam. Sedangkan untuk tagline digaungkan Bersatu Kita Juara. Launching tersebut diharapkan menjadi bagian rasa syukur atas terpilihnya Aceh menjadi tuan rumah. Sebab tidak mudah karena setiap daerah pasti menunggu dalam waktu yang lama. Hal yang sama juga dilakukan Menpora Minggu 29 Januari 2023 di Medan, Sumatera Utara. Menpora percaya Aceh bisa dan mampu sebab dia mengaku kenal dengan tokoh-tokoh Aceh yang menjunjung tinggi marwah serta harkat dan martabat Aceh. Sebagai penekan, Menpora selalu mengingatkan mengenai target yang harus dicapai Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON, termasuk sukses dalam penyelenggaraan, prestasi, administrasi, dan sukses ekonomi. Sebelumnya atau Jumat 27 Januari 2023 malam, Ketua Umum KONI Pusat Letnan Jenderal Purnawirawan Marsiano Norman melantik pengurus KONI Aceh periode 2022-2026 di bawah kepemimpinan Haji Kamarudin Abu Bakar atau akrab disapa Abu Raja. Pelantikan berlangsung di Anjung Monmata, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Menurut Marsiano, pengurus KONI Aceh periode berjalan ini memiliki tugas berat untuk mempersiapkan kontingen Aceh menuju PON 21 yang akan berlangsung tanggal 8 sampai 22 September 2024 mendatang di Aceh dan Sumatera Utara. Kata Marsiano, prestasi dan target ini mungkin saja dicapai apalagi setelah didukung semua pihak. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ini mengaku baru saja bertemu dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Kata dia, Presiden Joko Widodo telah setuju jika PON 21 dibuka tanggal 8 September 2024 di Banda Aceh, sedangkan penutupan tanggal 22 September 2024 akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Sebut dia, ini merupakan dukungan besar dari pemerintah pusat untuk Aceh dan Sumatera Utara. Semua itu sebut Marsiano karena PON 21 2024 merupakan yang pertama dengan dua provinsi sebagai tuan rumah sekaligus. Karena itu dia berharap penyelenggaraan PON mendatang dapat menjadi lebih baik dan sukses. Apalagi atlet Aceh di Pelatnas juga menjadi andalan nasional, kata Jenderal Purnawirawan Bintang 3 ini. Ketua Umum KONI Pusat ini juga yakin di bawah kepemimpinan Abu Raja, semua pembangunan venue akan berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu. Dia juga yakin Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja akan all out untuk kebangkitan olahraga nasional. Maka ada harapan besar bahwa pengurus KONI Aceh dapat membuat bangga rakyat Aceh terhadap prestasi atlet yang akan berlaga pada PON mendatang. Ketua Umum KONI Aceh Haji Kamarudin Abu Bakar berharap dukungan dari semua pihak
untuk dapat mewujudkan prestasi Aceh pada PON mendatang. Dia memasang target Aceh akan berada pada posisi 10 besar. Yang pertama, terima kasih. Alhamdulillah, ini kita lanjutkan langkah-langkah yang sudah diamanahkan dari Ketua Umum yang lama, Pak Haji bagaimana pekan hari ini akan kepercayaan untuk saya. Inilah langkah-langkah yang akan kita buat PON Aceh Simut lebih baik lagi ke depan. Dari 2 PON sebelumnya di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf atau Mualim, prestasi Aceh memang terus meningkat. Insya Allah pada PON ke depan, prestasi Aceh akan semakin berjaya, ucap Abu Raja. Pada PON 19 2016 lalu di Jawa Barat misalnya, Aceh berhasil memperbaiki peringkat menjadi ranking 17 dari sebelumnya ranking 25 pada PON di Riau. Posisi ini terus berlanjut saat PON 20 di Papua. Prestasi Aceh terus bergerak ke ranking 12. Menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON tentu memiliki gengsi tersendiri. Buktinya, penyelenggaraan tuan rumah PON menjadi rebutan provinsi di Indonesia. Aceh misalnya, pada bidding tuan rumah PON 21 lalu, bergabung dengan Sumatera Utara sebagai tuan rumah bersama. Hasilnya, 2 provinsi bertetangga ini berhasil unggul menyisihkan Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Tentu bukan tanpa alasan, daerah-daerah tadi berebut status host event 4 tahunan ini. Maklum saja, menjadi tuan rumah PON dipercaya mendapat banyak keuntungan. Pertama, keuntungan secara prestasi. Menjadi tuan rumah punya motivasi lebih karena para atlet berlaga di rumah sendiri. Tuan rumah juga diuntungkan dalam penyiapan atlet mereka karena sudah lebih awal beradaptasi menggunakan venue-venue yang menjadi arena pertandingan. Maka jangan heran jika dari beberapa penyelenggaraan terakhir, daerah yang menjadi tuan rumah PON perolehan medalinya melonjak drastis. Ada juga dampak jangka panjangnya. Pembaharuan infrastruktur lewat pembangunan atau merenovasi venue-venue yang dipersiapkan untuk PON contohnya. Nantinya arena pertandingan tersebut akan menjadi aset daerah dan dikelola oleh daerah penyelenggara PON. Kedepannya, tuan rumah tidak lagi dipusingkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang prestasi olahraga. Hal inilah yang diyakini bisa meningkatkan prestasi olahraga penyelenggara PON di masa depan. Kedua, keuntungan dari segi ekonomi juga tak kalah menggiurkan. Pengamat ekonomi memperkirakan uang yang berputar dalam penyelenggaraan PON di luar Jawa bisa berkisar 1, triliun hingga 2 triliun. Dari jumlah fantastis itu, lebih separuh atau sekitar 800 miliar diantaranya berputar di sektor perekonomian rakyat. PON juga akan menggerakkan mata rantai bisnis dari akomodasi, transportasi, komunikasi, kuliner, wisata, souvenir, dan lain-lain. Yang terpenting adalah membuka lapangan kerja bagi warga daerahnya. Ketiga, PON juga menguntungkan dalam hal promosi daerah. Pagelaran PON secara tidak langsung telah mengundang datangnya para pencari berita yang meliput semua cabang olahraga yang dipertandingkan. Sedikitnya jumlah media yang datang dari seluruh Indonesia, baik cetak maupun elektronik, diperkirakan bisa mencapai 2.000 orang lebih. Para insan pers inilah yang nantinya memperkenalkan daerah penyelenggara PON ke seluruh penjuru tanah air, mulai dari venue, penginapan, tempat wisata, dan kuliner yang otomatis dapat mendongkrak nama serta gengsi daerah penyelenggara. Begitupun penyelenggaraan PON butuh modal yang tidak sedikit. Sebut saja tuan rumah PON 19 tahun
2016 lalu di Jawa Barat. Pemerintah Jabar menyediakan dana hingga 800 miliar sebagai tuan rumah PON. Dana sebesar itu disiapkan untuk membangun venue baru dan merehabilitasi venue-venue lama agar layak digunakan. Sedikit berbalik ke belakang, pada PON 18 2012 di Provinsi Riau misalnya, menghabiskan dana pembangunan arena hingga mencapai 1,1 triliun. Terakhir di PON 20 2021 Papua, menghabiskan anggaran 3,8 triliun. Inilah anggaran terbesar sejak PON dilakukan di Indonesia. Tapi nilai-nilai rupiah tersebut dipercaya akan kembali ke kas daerah bila penyelenggaraan PON berlangsung dengan sukses. Bagi Aceh sendiri, tuan rumah PON bisa menjadi alat kampanye bahwa Aceh tetap komit menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama provinsi lainnya. Aceh ingin dan turut memajukan olahraga nasional. Sebagai daerah yang pernah bergejolak puluhan tahun lamanya, keinginan Aceh menjadi host event penting seperti PON bisa menjadi posisi tawar tersendiri. Karena itulah, tuan rumah bersama Sumatera Utara menjadi sangat ideal karena secara geografis kedua daerah ini memang bertetangga. Selain itu, efisien mengurangi beban anggaran. Inilah yang pertama sepanjang sejarah penyelenggaraan PON. Fakta lain, memang belum banyak provinsi di Indonesia yang menjadi tuan rumah PON. Karena selama Orde Baru, PON diselenggarakan terpusat di Jakarta. Begitupun merujuk dari penyelenggaraan terakhir di Riau tahun 2012 lalu, legislatif dan eksekutif pemerintah Provinsi Riau terbukti telah lalai mengelola dana yang digunakan untuk pembangunan arena PON. Ya, praktek korupsi telah merasuk dan meracuni nilai-nilai suci PON dan olahraga. PON telah dijadikan alat pengeruk kekayaan. Miris memang. Karena itu, sebagai tuan rumah PON 21 2024 mendatang, Aceh dan Sumatera Utara sudah sepantasnya menjaga nama baik daerah masing-masing sebagai provinsi bermartabat. Jangan ada niat untuk memanfaatkan keadaan. Menjadi tuan rumah PON harus murni karena niat suci untuk membangun prestasi olahraga dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat di bumi Selami Mekah. Semoga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.